Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallah. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah pada hari ini sampai nanti isya ya, insyaallah isya 19.02 ya, kita akan melanjutkan ya. Saya sebut melanjutkan karena kajian rutin Sirah Nabawiyah ini sudah berlangsung. Kalau dilihat chat saya dengan Pak Imam ya, ini adalah pertemuan yang ke-27 insyaallah ya. Jadi sudah 26 kali pertemuan sejak sebelum pandemi, dan ini adalah seri yang ke-27, pertemuan yang ke-27 dari setiap bulan yang kita laksanakan pada setiap awal bulan ya. Nah, jelang waktu isya nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Sulhul Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini barangkali tidak sepopuler perang Badar, Uhud, Khandaq atau Fathu Makkah, tapi penting ya. Dia menjadi peristiwa yang kalau dalam serial tulisan saya, ini bagian dari seri pertama dari trilogi ya, penaklukan ya. Jadi saya nulis buku serial perang di masa Nabi, ada trilogi kemenangan ya, yaitu perang Badar, Uhud dan Khandaq. Ini semacam upaya baginda Rasul ya, SAW dan kaum muslimin untuk memperkuat keberadaan mereka di Madinah setelah hijrah ya, yang memenangkan 3 perang ya, perang Badar, Uhud dan Khandaq. Walaupun Uhud sempat kalah ya, tapi akhirnya mereka menang pada akhir peperangan. Nah, setelah perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, di mana kafir Quraisy gagal ya, gagal total ya, menghabisi kaum muslimin di Madinah. Mereka terpaksa pulang ke Makkah kembali dengan tangan hampa setelah mengepung kaum muslimin ya, hampir sebulan ya, 25 hari lamanya. Maka begitu mereka pulang itu Nabi mengatakan al-ana nakhzuhu, sekarang gantian kita yang mengekspansi mereka, yang menyerang mereka ya. Tapi dan inilah ekspansi pertama, serangan baginda Rasul kepada kafir Quraisy Makkah, tapi bukan dalam bentuk perang ya, ini menariknya ya, tapi berwujud diplomasi. Nah, jadi karenanya yang dimaksud dengan ekspansi itu tidak mesti berdarah-darah membunuh orang, enggak. Sun Tzu ya, yang dikenal sebagai ahli perang dari China, yang Cina apa Jepang, Sun Tzu? Cina ya, yang terkenal dengan strategi perangnya itu mengatakan seorang panglima yang berhasil itu bukan yang bisa membunuh banyak musuh gitu ya, tapi yang bisa mengalahkan lawan bila perlu tanpa membunuh. Ini menarik ya. Nah, Nabi juga demikian. Beliau berangkat ke Mekah untuk umroh ya, 1400 beliau berangkatkan, pengen umroh, namun terhalang. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka terhalang di sebuah lembah berjarak sekitar 23 km dari kota Mekah, bernama Hudaybiyah. Bagi jamaah yang umroh, haji pastinya. Kalau umroh tidak selalu gitu ya. Saya ketika bimbing jamurah itu kadang sempat mampir ke Hudaybiyah, kadang enggak ya. Lihat waktu jam penerbangan. Jadi kalau mepet antara check out hotel dengan waktu penerbangan pesawat pulang kembali ke Indonesia itu mepet, biasanya nggak sempat. Tapi kalau waktunya panjang,
biasanya kita sempatkan mampir di lembah Hudaybiyah, ya, 23 km menuju ke Jeddah malah. Sebuah lembah yang hari ini digunakan kalau kita datang ke situ biasanya segaligus melihat kawanan unta ya yang sedang di parkir di sana gitu kan, dan diperas susunya, jadi betul-betul yang fisiknya bagus bisa minum air susu langsung fresh from unta langsung ya, bisa diminum di tempat. Nah itu Hudaybiyah. Kaum muslimin tertahan di sini jamaah dan masang tenda gitu ya. Kita pernah ceritakan sebelumnya, dan terjadilah negosiasi dengan kafir Quraisy. Kaum muslimin maksain pengen masuk ke Mekah untuk umroh, karena nggak mungkin umroh tidak masuk ke Mekah ya, karena rukun umroh kan ada di Mekah, tawaf, sa'i semua ada di Masjidil Haram. Tapi kafir Quraisy nggak mungkin mengizinkan kaum muslimin untuk masuk ke Mekah, karena waktu itu mereka masih dalam permusuhan gitu ya. Nah akhirnya mereka ketemu dalam satu titik yang kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Mereka sepakat ya, untuk menandatangani sebuah perjanjian as-sulhu di pihak kaum muslimin, tantangannya oleh Rasulullah sendiri, dan kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr ya. Suhail bin Amr seorang tokoh Quraisy yang dikenal dengan Khatibu Quraisy, orator Quraisy. Dia pandai sekali membuat syair gitu kan, maka dengan syair-syairnya dia membuli, mengejek ya. Saya kebayang sosok seperti Suhail ini kalau hari ini mungkin sosok-sosok yang hari ini kita kenal dengan para buzzer ya, yang bikin tweet ya, Kalau dulu kan nggak ada tweet, jadi dia mengirimkan syair, menyebar syair-syair yang menyindir Rasulullah dan kaum muslimin serta membuat citra buruk mereka. Khatibu Quraisy, dia datang. Ketika dia datang kata Rasul, biasanya kalau Quraisy ngutus orang ini ya, mesti terjadi perjanjian, dan disepakatilah ya 4 perjanjian. Kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja 4 perjanjian itu? Ini akan kita bahas pada hari ini jamaah. Sebentar. Ini oke, ya benar. Saya takut salah buka file. Nah, inilah ya 4 perjanjian yang disepakati oleh kaum muslimin. Kelihatan semoga ya. Kelihatan Pak ya? Ya, kalaupun enggak saya bacain ya. Inilah 4 perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan sebelum perjanjian ada tragedi ya, di mana Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasul untuk menulis. Ya Ali, uktub, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dari sini. Kata Rasul kepada Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap kebaikan atau aktivitas startnya dengan bismillah. Ya. Kullu amrin, setiap urusan tidak dimulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus amalnya. Ya, jadi nggak ada amalnya gitu kan. Makanya kasarnya apapun yang harus kita lakukan, ya, apapun ya dimulai dari bismillah. Boleh dijaharkan, boleh juga sir. Ya. Kalau sendirian ya sir saja. Nah, tapi kalau banyak orang jaharkan. Kenapa begitu Ustaz? Mengingatkan yang lain. Ya, mengingatkan yang lain supaya yang lain baca bismillah juga. Ya. Nah, tentu bukan niat sombong ya. Masang sepatu bismillah. Ya. Bawa mobil bismillah. Sehingga seluruh perjalanan kita ada nilai pahalanya. Masang jam dinding ya, maku bismillah. Ya. Sehingga ketika jam dinding terpasang, selagi jam dinding itu terpasang, maka pahalanya mengalir ke kita insyaallah. Apalagi kalau jam dindingnya jam dinding masjid. Dinikmati oleh orang banyak, pahalanya makin banyak insyaallah ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr yang kafir ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya enggak kenal gitu kan. Nah, di sini kita dapat penjelasan bahwa kafir Quraisy itu ya secara tauhid mereka mengingkari ya, tauhid asma wa sifat. Ya, dalam pelajaran tajwid ya, dalam pelajaran tauhid ada yang disebut dengan asmaullah ya, sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, asma wa sifat. Jadi bangsa Arab jahiliyah waktu itu mengakui bahwa Allah itu Tuhan, tapi tidak mengakui sifat-sifat Allah. Mereka tidak mengakui Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik.
Mereka enggak mengakui. Ketika Rasul mengatakan uktub, tulis bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail, kami enggak kenal dengan ar-Rahman ar-Rahim. Ganti bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Nabi mengalah. Kata Rasul, ya Ali, coret, ganti. Maka diganti oleh Ali dengan bismikallahumma, ya, bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Tapi enggak ada ahya wa amutnya, ya. Jadi doa tidur jadinya, ya. Selesai uktub, kata Rasul, tulis lagi ya Ali, bahwa perjanjian ini antara Muhammadin Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail lagi, dia detail banget Pak, sampai titik komanya begitu. Kalau hari ini, ya, dalam perjanjian ini, ya, Rasulullah katanya, kalau saya mengakui Anda Rasulullah, nggak ada perjanjian ini katanya. Kalau saya mengakui Anda Rasulullah, ini perjanjian nggak ada. Mengapa ada perjanjian ini? Karena kami tidak mengakui Anda sebagai Rasul, sebagai Rasulullah. Ganti, tulis Muhammad bin Abdullah. Kali ini Ali nggak mau ngapus. Nggak mungkin saya menghapus Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Anda Rasulullah, nggak mungkin saya hapus Rasulullah. Dengan tangannya sendiri Nabi menghapus tulisan itu dan diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ini ngalah, ya, untuk hal-hal yang sifatnya saat itu tidak prinsip. Entah dengan spirit inilah barangkali, wallahu alam, gitu, ya, para pendiri negara ini ketika dulu ada piagam Jakarta, ya, piagam Jakarta, ya, yang memuat 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat, ya, untuk umat Islam, itu kemudian dicoret dari piagam Jakarta sebelum dimasukkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau kita baca sejarah, justru preambul, ya, Undang-Undang Dasar 45 itu awalnya itulah teks proklamasi, ya. Ada ingat awalnya apa itu? Dengan rahmat Allah, terus atas rahmat Allah, itu para yang ketiga. Yang pertama kali apa itu? Ingat nggak? Wah, ini pelajaran kelas 5 SD Pancasila nggak hafal lagi gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai nggak disebut Pancasilais kita, ya. Nah, jadi konon yang 3 atau 4 paragraf itu awalnya itu akan menjadi teks proklamasi, ya. Nah, wallahu alam gimana ceritanya pada detik-detik proklamasi itu lembaran hilang, nggak ada. Entah ada yang ngumpetin atau sengaja gitu kan. Akhirnya teks proklamasi kan ditulis dengan tergesa-gesa pada malam 9 Ramadan itu gitu kan, oleh Bung Karno dan Hatta. Dengan, coba kalau lihat teks proklamasi itu kan pendek banget, coret-coretan lagi gitu kan, nggak proporsional banget. Kita ini serius merdeka apa enggak sih gitu. Ya kan, padahal udah disiapkan oleh anak-anak muda waktu itu teksnya itu tuh yang memuat dengan kewajiban menjalankan syariat, itu teks proklamasi sebenarnya gitu kan. Dan kalau kita baca itu betul-betul penuh dengan spirit agama Islam yang luar biasa, atas berkat rahmat Allah, kemudian menghilangkan penjajahan di muka bumi, itu kan di awal-awal kalimat. Nanti dibaca lagi teksnya, tapi diganti dan muncullah teks proklamasi yang sangat pendek, ya, penuh dengan coret-coretan itu yang kita kenal hari ini, ya. Nah, wallahu alam, mungkin dengan spirit inilah para pendahulu kita dulu, pendiri negara kita ini mengalah, ya, mencoret 7 angka itu dengan mengedepankan persatuan, ya. Nah, Rasul SAW juga beliau mengalah, mencoret kata Ar-Rahman Ar-Rahim dan kata Rasulullah ini, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dihapus dan kemudian Rasulullah juga diganti. Nabi mengalah, tapi Allah Maha Kuasa. Dicoret betul dari perjanjian ini, tapi nggak nyampe sebulan kemudian itu muncul lagi, Muhammad Rasulullah itu muncul lagi, bukan dalam perjanjian, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, ayat 29, ya, lembaran paling atas, ya, Muhammadur Rasulullah, ya, diabadikan, dicoret di sini gitu kan, tapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sampai kita baca hari ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum nasrun. Nah, ya, maka disepakatilah beberapa poin perjanjian. Apa perjanjian itu, ya? 4. Pertama, kaum muslimin, ya, harus menunda umroh tahun depan. Ini menyakitkan, ya. Mereka sudah datang ke Hudaybiyah, tinggal jalan kaki setengah hari, ya, 23 kilo itu setengah hari jalan kaki. Sebab kalau sehari full itu jalan kaki itu kekuatannya 40 kilo rata-rata.
Ya. Jadi waktu itu jalan kaki sehari kekuatannya 40 kilo. Jadi kalau cuma 23 kilo itu setengah hari nyampe. Saya sih belum nyoba, kira-kira demikian dalam banyak riwayat gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu kan hijrah 450 kilo ya, ditempuh dalam waktu 11 hari. Berarti sehari kira-kira 40 kilo perjalanan ya. Nah baik, perjalanan tinggal setengah hari lagi masuk Mekah gitu kan, udah pakai ihram, udah pakai ihram. Mereka kan sudah miqat di Zulhulaifah, tinggal masuk, udah bawa hewan kurban untuk disembelih di Mekah ya, di tanah suci, di haram ya, dan harus pulang, ditunda gitu kan sampai tahun depan. Makanya dalam lanjutan cerita ini, setelah perjanjian selesai, Suhail bin Amr pulang ya, kata Rasul kita balik ke Madinah. Itu para sahabat mayoritas hampir semuanya nggak ada yang mau, kita udah nyampe sini. Bahkan Umar bin Khattab itu bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar serius nih serius kita pulang nggak jadi umrah? Iya. Begitu saya dengar langsung Rasulullah. Bahkan Umar sendiri akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anta Rasulullah, anda Rasulullah, saya Rasulullah, betul anda sudah sepakat dengan Suhail tentang berjanji? Iya. Akhirnya iya. Nah oke, bisa dikondisikan, kata Rasul kita pulang. Tapi karena sudah kadung niat, sudah miqat dan harus dibatalkan, maka mereka harus menyembelih hewan kurban. Demikian aturan fikihnya. Kata Rasul kita bertahalul di sini. Nah, jadi mereka kehilangan dua rukun umrah. Rukun umrah kan 4, berihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Nah 2 ini nggak bisa kerjain. Tawaf sama sa'i nggak bisa. Mereka cuma melaksanakan 2. Pertama miqat, ihram di tempat miqat Zulhulaifah. Yang kedua tahallul. Kata Rasul kita tahallul dan menyembelih hewan kurban di sini. 2 kali Nabi mengajak mereka, 2 kali juga mereka mendiamkan, dan pada akhirnya 3 kali Nabi mengajak mereka tidak ada yang ikut satu. Maka Nabi masuk ke tendanya, di mana di dalam tenda itu ada istri beliau Ummu Salamah. Nah ini pelajaran menarik bagi kita, bagaimana peran seorang istri itu bukan hanya sebagai pendamping hidup semata, tapi juga dalam kondisi tertentu istri itu menjadi advisor, menjadi penasehat, ya, menjadi tempat kita meminta pendapat. Dia tahu kondisi Rasul demikian, bahwa para sahabat ya, tidak mau mengikuti perintah Rasul, ajakan Nabi untuk bertahalul dan menyembelih hewan kurban. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya, tidaklah perlu engkau teriak mengajak mereka bertahalul dan menyembelih hewan kurban. Cukup, ini namanya ad-da'watu bil hal. Ya, cukup ya, engkau bertahalul dan menyembelih hewan kurban di hadapan mereka. Jadi enggak usah ngajak-ngajak. Dan itulah akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau bertahalul, memotong rambutnya, dan kemudian menyembelih hewan kurban di hadapan 1.400 para sahabat, dan satu persatu akhirnya mereka ikut. Nah, jadi ini poin pertama, kaum muslimin harus menunda umrah tahun depan. Hikmahnya apa jemaah? Walaupun penuh dengan kecewaan, tapi pada akhirnya mereka menepati janji. Tahun depan di tahun ke-7 Hijriah ya, persis di bulan dan waktu yang sama, bulan Zulhijjah. Kalau sebelumnya mereka 1.400 orang berangkat umrah Hudaybiyah dan gagal, kali ini setahun berikutnya mereka bisa memberangkatkan 2.000 orang. Maka 2.000 orang jamaah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan umrah. 3 hari mereka berada di Mekah, melaksanakan ibadah umrah dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk, tinggal di Makkah Al-Mukarramah, dan setelah itu mereka pulang. Umrah ini disebut dengan umrah qadha. Maka Nabi itu sepanjang hayatnya setelah hijrah 4 kali melaksanakan umrah. Pertama, umrah Hudaybiyah yang gagal, walaupun tetap disebut dengan umrah dan dapat pahala insyaallah. Yang kedua adalah umrah qadha, mengganti umrah ini setahun kemudian, tahun ke-7 Hijriah. Yang ketiga adalah umrah Ji'ranah atau umrah Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nanti kita akan ceritakan. Nabi melaksanakan Fathu Makkah, membahas kota Makkah bulan Ramadan. Di bulan Syawal beliau melaksanakan umrah. Bulan Syawal. Terakhir yang keempat umrah Haji Wada tahun ke-10 dari kenabian. Atau 10 Hijriah, bukan dari kenabian, 10 Hijriah. Jadi 4 kali umrah Hudaybiyah, umrah qadha, umrah Ji'ranah atau Fathu Makkah. Makanya kita, di antara kita kalau umrah itu
Umroh yang kedua ada yang melaksanakan umroh 2 kali, itu Ji'rana biasanya ngambil miqatnya. Karena di sini Nabi pernah melaksanakan miqatnya. Yang terakhir adalah umroh haji wada. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ini yang pertama jamaah, menguntungkan kaum muslimin. Yang kedua adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Saya kira ini selesai. Menguntungkan kaum muslimin. Ini segalagus pengakuan kafir Quraisy atas keberadaan dan ekstensi kaum muslimin. Jadi musuh kalau udah siap damai, itu artinya dia mengakui kekuatan kita. Itu rumusnya ya. Jadi kalau musuh sudah siap damai, secara tidak langsung dia mengakui keberadaan kaum muslimin. Dan lebih dari itu ya, pada fase atau masa 10 tahun ini ya, Nabi sudah punya target. Ya, selama 10 tahun ini ya, ini memberikan kesempatan kepada baginda Rasul untuk berdakwah tanpa khawatir diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ingat ya, kafir Quraisy atau Quraisy ini beda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak bisa percaya perjanjian, hari ini mereka menandatangani perjanjian, besok langsung khianati. Kalau Quraisy enggak, walaupun nanti ada kasus, nanti kita akan jelaskan ya. Maka selama 10 tahun diperkirakan Nabi bisa memanfaatkan ya, masa ini untuk berdakwah. Maka setelah ini pada pertemuan depan kita akan bahas surat-surat Nabi kepada para raja. Jadi ada 8 surat Rasulullah yang sampai hari ini sebagian masih ada tuh dokumennya gitu ya, masih ada manuskripnya ya. Surat-surat baginda Rasul kepada para raja, dikirim oleh Rasul mendeklarasikan Islam ke seluruh dunia ya, setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya. Kemudian yang ketiga jamaah, pihak manapun semasa perjanjian, selama perjanjian dipersilakan bersekutu dengan kafir Quraisy atau dengan kaum muslimin. Silakan. Ya. Dan ini juga membuka peluang bagi kaum muslimin untuk menambah jumlah mereka. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya, berduyun-duyun ya, orang-orang datang sampai kemudian nanti Fathu Makkah sampai Haji Wada. Maka kalau jumlah kaum muslimin dalam peristiwa ini 2000 orang, nanti pada peristiwa Fathu Makkah jumlah mereka itu meledak menjadi 10.000 orang. 2 tahun kemudian Haji Wada, jumlah yang ikut Rasulullah dalam Haji Wada itu tidak kurang dari 100.000 orang. Jadi terjadi lonjakan yang sangat dahsyat setelah perjanjian Hudaybiyah ini ya, dari 2000, 10.000 tentara berangkat pada Fathu Makkah. Dan pada tahun 10 Hijriah ya, ketika Nabi melaksanakan Haji Wada, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu bahkan mengetengahkan 3 riwayat jumlah kaum muslimin, 100.000, 120.000 dan 124.000. Kalau kita ambil yang paling dikit aja 100.000. Dahsyat luar biasa gitu kan. Pihak manapun dipersilakan bersekutu dengan kaum muslimin ataupun kafir Quraisy. Yang keempat, dan ini sekilas curang, apabila ada orang dari Quraisy ya, ada pihak kafir Quraisy yang datang kepada baginda Rasul, orang Mekah nih, datang ke Madinah ya, tanpa seizin walinya, nanti kita akan lihat masalahnya ya, maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Saya ulangi ya, kalau ada nih orang Mekah, tawanan siapapun ya, pergi hijrah ke Madinah, maka dia harus dibalikin. Dan tidak sebaliknya, kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah enggak dibalikin, dia ditahan di Mekah. Ini sekilas curang banget. Tapi di antara 4 perjanjian ini, yang nomor 4 inilah yang dibatalkan oleh kafir Quraisy pertama kali ya, justru mereka merasa dirugikan dengan poin ini gitu kan. Kita akan lihat masalahnya ya, kok bisa gitu kan, mereka merasa dirugikan pada poin ini ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya menyembelih hewan kurban dan bertahlul, saya sudah ceritakan. Nah poin yang keempat ini terjadi pada kasus, ada 2 kasus yang mengemuka. Pertama ya, saya ceritakan kasus Abu Jandal, ada L-nya. Di Indonesia nggak ada L-nya ya. Abu Jandal ini jemaah, dia punya ayah namanya Suhail bin Amr tadi itu. Dia sudah masuk Islam sejak awal. Jadi sejak Nabi sebelum hijrah ke Madinah dia sudah masuk Islam bersama dengan abangnya namanya Abdullah. Abdullah dan Abu Jandal ini adik kakak, putra dari Suhail bin Amr. Kakaknya Abdullah berhasil kabur
Ya, sejak awal dia sudah hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, Uhud, Khandaq khususnya. Ya. Sementara adiknya Abu Jandal nggak bisa kabur, dan karakter mereka memang beda. Ya, Abdullah ini memang lebih frontal, lebih berani orangnya. Tapi kalau Abu Jandal ini enggak. Ya, dia sebenarnya kalau mau kabur mungkin bisa, tapi dia sayang dengan ayahnya. Itu pertimbangannya. Maka pada peristiwa ini jamaah, begitu tanda tangan selesai, dia berhasil kabur. Ya, lari dia ke Rasulullah. Nah, sebagai konsekuensi dari perjanjian, maka dia harus dibalikin. Masalahnya Abu Jandal ini, ya, ketika dikembalikan oleh baginda Rasul ke Mekah, dia nggak balik ke Mekah, tapi pergi, kabur. Dan yang seperti ini banyak. Termasuk diantaranya Abu Basir. Ada seorang anak muda, namanya Abu Basir. Dia ini Muslim, tapi ditawan oleh kafir Quraisy di Mekah, ditawan. Suatu saat berhasil kabur dan lari ke Madinah. Ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, ini cari gara-gara emang gitu ya. Sesuai dengan perjanjian, ya, maka Abu Basir ini jamaah harus dikembalikan lagi ke Mekah. Maka dia dijemput oleh dua anak muda Mekah waktu itu, ya, namanya Khunais bin Jabir dan Kautsar, ya, dari Mekah, budak. Ini orang suruhan tokoh Mekah untuk menjemput Abu Basir ini. Maka berangkatlah mereka, dan di dalam perjalanan, ya, Abu Basir ini, ya, di tengah perjalanannya membunuh dua orang yang dijemput ini. Ya, dan kemudian dia ingin kembali lagi ke Madinah, kabur. Kata Rasul, Abu Basir, kami tidak bisa menerima Anda. Kami harus menepati janji. Terus, ya Anda harus pergi dari sini. Kemana? Terserah, kata Rasul gitu kan. Nah, yang seperti ini banyak. Kalau dikumpulkan data, itu mencapai angka 70 orang. Anak muda seperti ini gitu kan. Mereka berhasil kabur dari Mekah, tiba di Madinah nggak boleh masuk gitu kan. Kemudian mereka balik lagi, tidak ke Mekah tapi mereka minggir. Ada sebuah tempat namanya Saiful Bahr di daerah pinggir pantai, ya. Mereka bikin base camp di situ, Pak. 70 anak-anak muda ini, ya. Dan kerjaan mereka apa? Kerjaan mereka mengganggu, ya, perjalanan kafilah dagang kafir Quraisy. Ada yang dibunuh, ada yang dirampas hartanya, pokoknya ngerecokin deh. Ngerecokin. Akhirnya tokoh Quraisy mengirimkan utusan kepada baginda Rasul, poin yang keempat tadi hapus. Jadi mereka sendiri minta dihapus. Mereka akhirnya minta dihapus, dan begitu peristiwa tersebut terjadi, dihapus. Nabi mengirimkan surat kepada Abu Basir. Kata Rasul, kafir Quraisy telah menghapus poin keempat dari perjanjian. Kalian boleh balik lagi ke Madinah. Persis ketika surat tersebut datang, Abu Basir ini sakit keras karena luka parah dalam beberapa perang sebelumnya, dan dia meninggal dunia. Dan tidak sempat kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun yang lainnya, termasuk Abu Jandal tadi jamaah, dikembali ke Madinah dan bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Nah, di antara yang menarik juga untuk dikisahkan juga, ya, ada seorang wanita namanya Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di antara tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah pada awal-awal dakwah, itu ada namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kerjaannya seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan termasuk 7 orang yang pernah didoakan kecelakaan oleh Rasulullah. Ya. Nah, dia punya putri namanya Ummu Kulsum, masuk Islam. Ya. Dengan keberaniannya, dengan kecerdasannya, dan dengan nekatnya gitu kan, Ummu Kulsum ini akhirnya bisa kabur dari Mekah dan nyampe ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini kasus lagi gitu kan, sebelum perjanjian dibatalkan, ya, hal ini terjadi. Maka kata Rasul, wahai Ummu Kulsum, ya, kami harus mengembalikan engkau ke Mekah sesuai dengan perjanjian. Kata Ummu Kulsum, ya Rasulullah, saya ini perempuan, jadi yang terikat dalam perjanjian itu adalah laki-laki. Jadi saya nggak masuk gitu kan, kata dia, ya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, dalam ketidakjelasan seperti itu, ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-10. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Jika datang kepada kalian al-mu'minat, ya, kaum orang-orang mukminat muhajirat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Hijrahnya itu, ya, hijrahnya untuk apa? Apakah semata kabur
dari suaminya atau keluarganya, atau sekedar ikut-ikutan, atau karena motif apa. Maka Umar bin Khattab dipersilakan untuk menguji Ummu Kulsum binti Uqbah bin Nabi Mu'aid ini ya, dan akhirnya lolos ya, bahwa dia hijrah murni karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin bergabung dengan kaum muslimin. Nah, belakangan Ummu Kulsum ini ceritanya panjang jamaah. Dia dinikahi oleh Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah, dan ketika Zaid bin Harithah menceraikannya atau belakangan Zaid bin Harithah meninggal dalam perang Mu'tah ya, lalu Ummu Kulsum binti Uqbah ini dinikahi oleh Az-Zubair bin Awwam. Dinikahi oleh Zubair bin Awwam. Ketika Zubair bin Awwam meninggal dunia di tahun 32 Hijriah, maka akhirnya dia dinikahi oleh seorang sahabat Nabi namanya, kok saya lupa salah satu lagi ya, Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi saya ulang, pertama dinikahi oleh Zaid bin Harithah, diceraikan. Lalu dinikahi lagi oleh Zubair bin Awwam dan diceraikan lagi. Dia punya 2 anak. Lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf meninggal dunia tahun 32 Hijriah, dia dinikahi oleh Amr ibn As. Jadi, maka para ulama yang menyebut Ummu Kulsum binti Uqbah ini dengan ya, wanita pemilik 4 cahaya. Karena dia pernah menikah dengan 4 orang sahabat Rasulullah yang mulia. Zaid bin Harithah, lalu Az-Zubair bin Awwam, lalu kemudian Abdurrahman ibn Auf ya, dan kemudian terakhir adalah Amr ibn As. Sampai di era pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, Ummu Kulsum binti Uqbah ini meninggal dunia. Dan Amr bin As adalah suami yang terakhir sebelum dia wafat. Ini cerita tentang Ummu Kulsum binti Uqbah bin Nabi Mu'aid. Nah, setelah itu yang menarik jamaah, setelah perjanjian Hudaybiyah dan setelah umrah qadha ini ya, ada 3 tokoh Quraisy ya, yang menambah kekuatan kaum muslimin. Mereka adalah Khalid bin Walid, lalu kemudian Amr ibn As dan Utsman bin Talha ya. Jadi ketika Nabi umrah qadha ya, 3 orang ini, Amr bin As, Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha ini tidak ada di Mekah. Mereka minggir mempersilakan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah sebebas-bebas mungkin selama 3 hari. Setelah mereka pulang ya, Khalid bin Walid ini jamaah punya saudara namanya Al-Walid bin Al-Walid. Jadi bapak sama anak sama namanya ya. Jadi Khalid ini punya saudara abang ya, namanya Al-Walid. Nah, Al-Walid ini punya ayah namanya Al-Walid gitu kan Khalid bin Walid ya. Nah, Al-Walid ini ya, setiap kali ketemu baginda Rasul selalu bertanya, "Ya Walid, di mana Khalid? Di mana Khalid?" Jadi Nabi sangat berharap, sebagaimana Nabi berharap kepada Umar masuk Islam, Nabi juga sangat berharap agar Khalid ini masuk Islam. Ditanyakan terus. Dan abangnya Al-Walid ini juga sangat berharap Khalid masuk Islam. Maka dia pengen sekali ketika umrah ya, ke Mekah itu ketemu dengan Khalid, tapi ternyata tidak. Akhirnya jamaah dia menulis surat. Suratnya panjang. Kalau kita baca dalam kitab tarikh itu ditulis panjang. Begitu dia pulang, Khalid datang ke Mekah, maka ada seorang yang dititipin surat tersebut, diberikan surat ini kepada Khalid bin Walid. Dibaca oleh Khalid. Ini makanya kalau kita bicara tentang hidayah itu unik gitu ya. Jadi salah satu muqaddimah, salah satu pembuka keislaman Khalid itu adalah surat dari abangnya ini. Makanya kita di era seperti ini ya, jangan abaikan ya dakwah bil qalam ya. Dakwah dengan tulisan itu bisa memberikan inspirasi kepada orang. Termasuk dia. Ya, dia baca, dia renungi, dan kemudian dia putuskan. Akhirnya dia berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Begitu berangkat dari Mekah lewat Tan'im ya, dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Tan'im, dia ketemu dengan Utsman bin Abi Talha. Utsman bin Abi Talha ini emang selama ini tidak begitu frontal menyerang kaum muslimin. Dia ini jamaah dari kabilah Bani Abdiddar yang diamanahi oleh tokoh Quraisy untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, belakangan Utsman bin Abi Talha ini meninggal nanti belakangan setelah Rasulullah SAW wafat, dan kunci Ka'bah itu diserahkan kepada ya, saudaranya namanya Syaibah. Dan sampai hari ini yang megang kunci Ka'bah itu keturunan Syaibah ini dari kabilah Bani Abdiddar.
sampai sekarang. Dia yang berhak. Makanya nanti ketika Nabi Fathu Makkah, yang membuka pintu Ka'bah ini Utsman bin Abi Talha. Walaupun Ali minta, Abbas pengen memaksa, dia yang minta kata Rasul jangan. Ini hak Utsman bin Abi Talha, jangan diganggu-gugat. Ini seorang Utsman bin Abi Talha. Maka berangkatlah Khalid bin Walid ini dari Mekah bersama dengan Utsman bin Abi Talha. Di Tan'im mereka ketemu dengan Amr bin As. Waktu itu Amr bin As sedang galau dia. Dia baru pulang dari Habasyah. Pengen bergabung ke Habasyah tapi malu. Malah dia dimarahin oleh Raja Habasyah. Maka di tengah kegelisahan itu ketemulah dia. Kalau dalam filmnya Umar itu lucu. Jadi Amr bin As ini sedang tidur-tiduran gitu kan. Ada untanya begitu. Ketemulah Khalid. Khalid mau kemana gitu kan. Kata Khalid sama Utsman bin Abi Talha, kami mau ke Madinah. Ikut katanya kan. Maka bertiga mereka jamaah, Amr bin As, Khalid bin Walid dan Utsman bin Abi Talha ini berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, menyerahkan diri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik dari dialog mereka ini ya. Utsman bin Abi Talha duluan menghadap baginda Rasul, terjadi dialog, disalami oleh baginda Rasul, bersyahadat masuk Islam. Giliran Khalid juga demikian, ya, Khalid masuk Islam, bersyahadat di hadapan baginda Rasul. Giliran Amr bin As, ini ada kisah menarik. Jadi ketika Amr bin As Nabi mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Amr bin As ini. Kata Rasul, ya Amr, ubsut yadak, wahai Amr, ulurkan tanganmu. Ubayyuka, bai'at, menyerahkan diri dan masuk Islam. Amr bin As menarik tangan. Kata Rasul, ya Amr, ma bika, ada apa denganmu? Dua yang lain sudah selesai ini, Utsman dan Khalid sudah selesai. Ma bika, ubsut yadak, ulurkan tanganmu. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya akan membaiatmu, mengulurkan tangan saya, ala an ashtarit, tapi ada syaratnya. Ini luar biasanya Amr bin As. Dia masuk Islam aja Pak, enggak mau cek kosong, mesti ada syarat. Seorang negosiator, diplomator yang luar biasa gitu kan. Kata Dr. Muhammad Al-Arifi ketika menuturkan kisah ini, kata dia, ini menjadi salah satu bukti kepiawaian Amr bin As dalam berdiplomasi. Bahkan ketika akan masuk Islam pun dia ada negosiasi dengan Rasul. Kata dia, ya Muhammad, saya akan masuk Islam, saya akan membaiat dan menyerahkan diri kepadamu ala an ashtarit, tapi ada syaratnya. Wa ma syartu, kata Rasul, apa syaratnya? Kata Amr bin As, an yughfarli, hendaklah diampuni dosa-dosa. Oh, kalau itu kata Rasul jelas, innal islama yajubu ma qablahu. Dalam riwayat yang katakan innal islama yahdimu ma qablahu. Sungguhnya Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Maka Amr bin As mengulurkan tangannya ke hadapan baginda Rasul dan mereka pun bersyahadat. Ketika tiga orang ini masuk Islam, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, laqad ramatkum makkatu bi afladhi kabidiha. Kata Rasul, sungguh ya, Makkah sudah menyerahkan jantungnya. Kalau seseorang Pak nyerahin jantungnya itu artinya apa? Finish, selesai. Laqad ramatkum makkatu bi afladhi kabidiha. Sungguh Makkah telah menyerahkan jantungnya kepada kalian, kata Rasul. Jadi Makkah sudah takluk, sudah selesai. Tidak ada perlawanan lagi. Ketiga tokoh ini merupakan jantungnya Makkah. Dan betul setelah ini tidak ada lagi perlawanan yang berarti dari kafir Quraisy Makkah, bahkan satu persatu dari mereka memeluk Islam. Dan ketika Khalid bin Walid masuk Islam, ada komentar menarik dari Abu Bakar Siddiq. Apa itu? Dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memberikan komentar, ma aslama Khalidun illa bi'aqli. Ini komentar Umar atas keislaman Khalid bin Walid. Ma aslama Khalidun illa bi'aqli. Tidaklah Khalid bin Walid itu masuk Islam kecuali dengan akalnya. Jadi Khalid bin Walid ini jamaah bukan masuk Islam karena terpaksa, bukan masuk Islam karena mie instan, karena sembako, enggak. Aslama bi'aqli. Dia masuk Islam dengan akalnya, dengan nalarnya. Dan ketika dia masuk Islam, maka baginda Rasul segera memaksimalkan potensi tiga orang ini, terutama Khalid bin Walid,
dan sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan lah ya. Safar, setelah Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. 3 bulan. Dia kan masuk Islam di bulan Safar. Ya. 3 bulan kemudian, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Pada bulan Jumadil Awal tahun yang sama 8 Hijriah, Nabi memberangkatkan pasukannya ke Mu'tah. Nanti kita akan ceritakan. Khalid berangkat, dan pada perang Mu'tah tersebut ketika 3 panglima Nabi syahid, Zaid bin Harithah syahid, Ja'far bin Abi Thalib syahid, Abdullah bin Rawaha syahid, dan yang diangkat menjadi panglima mereka adalah Khalid bin Walid. Dan itulah kemenangan pertama Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dan pulang dari perang tersebut Nabi menjulukinya dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan sejak saat itu karir Khalid bin Walid melejit dalam pangkuan Islam, dan di masa Abu Bakar Siddiq semua peperangan besar di masa Abu Bakar Siddiq dia yang memimpinnya, termasuk menaklukkan ya, Raja Musailam al-Kadzab ya, dalam perang Yamamah. Begitu juga dalam perang melawan Persia, puncaknya melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk. Nanti kita akan ceritakan pada waktunya ya. Khalid bin Walid gemilang dengan prestasi sebagai panglima. Bagaimana dengan Amr bin As? Amr bin As seorang diplomat ya. Belum 2 bulan setelah dia masuk Islam, baginda Rasul segera mengirimkan Amr bin As ini bersama dengan 7 utusan yang lainnya. Jadi ini kita akan bahas bulan depan insyaallah ya. Nabi mengirimkan ya 8 surat kepada para raja. Di antara surat Nabi itu dikirimkan ke Raja Oman. Yang membawa surat beliau adalah Amr bin As. Sebagai penutup sudah waktu Isya, kalaulah utusan-utusan Nabi yang lain itu bawa surat Nabi jamaah, diberikan kepada raja tersebut, dibacakan, pulang, dikasih, pulang. Dia enggak, dia tongkrongin tuh Raja Oman Pak 3 hari, dia enggak pulang kalau itu raja belum masuk Islam. Beda ya. Jadi dia 3 hari dia menginap di tempat raja tersebut, Raja Oman, dan kemudian baru raja tersebut dan adiknya masuk Islam, baru dia pulang ke Madinah kembali laporan kepada baginda Rasul. Nah ini seorang Amr bin As yang nanti prestasinya terus gemilang sampai kemudian dia menaklukkan Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, menaklukkan Mesir tanpa pertumpahan darah sama sekali ya. Jadi Mesir itu tunduk di bawah kaum muslimin ya, tanpa pertumpahan darah sama sekali. 3 orang yang masuk Islam dan memperkuat posisi kaum muslimin pada saat itu ya. Nah, pada masa setelah ini kemudian baginda Rasul mengirimkan surat ke berbagai raja, dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah masuk waktu Isya ya. 1 menit lagi kita siap-siap melaksanakan sholat. Ada pertanyaan penting untuk ditanyakan sebelum kita siap-siap sholat Isya? Tidak ada ya? Ya. Sebenarnya ada satu lagi tokoh yang masuk Islam tapi bukan dari Quraisy ya, dari kabilah Al-Hanafi ya, Bani Hanifah, namanya Sumama bin Utsal Al-Hanafi. Ini orangnya Musailam al-Kadzab. Dia masuk Islam dan memperkuat kaum muslimin yang tadinya dia ditawan, diikat di masjid ya, selama 3 hari, diberikan kesempatan melihat kaum muslimin sholat ya, dan dia pun akhirnya memeluk Islam. 4 orang ini pada tahun yang sama memperkuat posisi kaum muslimin. Baik, kita cukupkan kajian Sirat Nabawiyah pada hari ini. Mohon diingatkan pada pertemuan depan kita akan bahas surat-surat Rasulullah kepada para raja. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Raja Habasyah, dan yang lainnya. Kita akan bahas insyaallah. Jazakumullah khairan. Makasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.